Halo, selamat siang teman-teman dari kelas RJ di mata kuliah saya di Logika Berpikir Desain. Pada pertemuan kedua ini saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa saya ada kepentingan untuk tidak bisa hadir secara sinkronus. Jadi teman-teman diharapkan bisa belajar mandiri setelah ini. Dan juga saya sudah mengingatkan berkaitan dengan bagaimana kalian membuat kelompok. Jadi dibebaskan, tidak haruskan siapa. Nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pertemuan kedua adalah berpikir visual atau bagaimana berpikir visual itu dilakukan. Oke, silahkan untuk masuk ke presentasi. Saya sudah presentasikan. Jadi logika berpikir desain ini merupakan pertemuan yang setelah kemarin berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan logika berpikir desain. Dan kali ini kita akan membedah lebih dalam lagi berkaitan dengan berpikir visual atau cara berpikir secara visual. Sehingga ketika kita melihat sesuatu itu berarti kan visual kita menjadi indera pertama yang berkaitan dengan konstruksi berpikir itu. Nah, perancang ya seperti yang pertemuan kemarin itu dimulai dari upaya perancang menjawab kebutuhan klien. Itu seorang desainer tentu, bukan seorang seniman. Dan ditujukan untuk merengkuh publik atau khalayak, konsumen atau calon konsumen. Sehingga pertimbangannya begini. Apabila seorang desainer membuat konstruksi desainnya dia dan akhirnya itu mampu untuk menembus dari sekedar hal-hal yang biasa, itu setidaknya akan bisa memberikan konstruksi yang lebih bagus pada hasil karya desainnya. Sehingga cara berpikir logika desain ini menjadi penting. Dus, gitu, misalkan merancang pada dasarnya adalah kata kerja kolaboratif dan sejogjanya adalah partisipatoris atau berpartisipasi. Membutuhkan banyak orang juga, membutuhkan resource yang tidak sedikit, dan juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Rancangan sedapat mungkin merepresentasikan kebutuhan atau kepentingan perancang atau klien dan publik yang disasar. Sekaligus, tentu ini menjadi satu kata yang penting di mana pertimbangannya tidak hanya sekedar bentuk klien atau siapa yang mengkonstruksi perancangannya, tetapi juga harus memikirkan siapa yang ditargetkan. Nah, berpikir secara verbal itu menjadi lawan dari berpikir visual. Jadi kita ngomong kayak gini atau saya ngomong ini, itu ketika saya ngobrol, gitu. Mungkin kalian ada yang membayangkan tentang bagaimana apa yang dikatakan Pak Angga ini sesuai atau enggak. Gitu. Contoh yang ada di gambar, kita bisa lihat bahwa ada tulisan ada orang yang berpikir, kalau dia berpikir verbal, dia akan ngobrolin berkaitan dengan kata-katanya. Lapar nih makan ayam, kayaknya enak gitu. Tapi visual kita kan terbayang dengan ayam yang biasa kita hadapi. Misal kita biasa ayam itu KFC, ya akan terbayang bagaimana kriuknya, bagaimana bentuknya. Nah, itu berpikir visual. Nah, apa itu berpikir visual? Visual thinking consists of a series of acts of attention, driving aids, movement, and tuning or pattern finding circuits, di mana berpikir visual melibatkan aktivitas yang memusatkan perhatian dipandu dengan gerakan mata, selalu menyuplai informasi visual serta pencarian pola untuk menjadikan apa yang terlihat itu bermakna. Contoh, ketika kita melihat angka-angka, maka angka-angka yang menjadi fokus itu akan menjadi satu. Nah, juga dengan alfabetik kita biasa untuk A, B, C, D, E, F, G sampai X dan Z, X, Y, Z. Maka kita akan mengurutkan itu dari kata-kata itu atau dari poin-poin itu. Bisa melalui hierarki visual, bisa juga melalui bentuk-bentuk mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Contoh, ini adalah cara membacanya dari M, O, D, A, L. Nah, modal ini bisa dilihat dari mata per mata sebenarnya. Bisa dilihat di presentasi. Kalau kalian nggak menangkap, nggak apa-apa. Kita coba yang lain.
Yang sudah biasa kita lihat adalah KRL, gitu. Di mana setiap line, setiap jalur itu diberikan warna yang berbeda. Sehingga analisisnya adalah kita bisa melihat untuk jalur yang dari Bogor itu cenderung menggunakan warna cerah. Jalur yang dari Bekasi menggunakan warna-warna yang lebih tenang, biru. Cikarang juga sama gitu. Sedangkan line yang ke pusat itu selalu dengan berwarna merah karena itu menjadi sentral. Contoh yang lain adalah infografis gitu. Infografis juga sama. Apabila kita memproduksi sebuah karya infografis, itu pun akan mengkonstruksi juga bagaimana kita menyajikannya. Sehingga kita tahu bahwa inti dari informasi itu apa. Nah, itu cara berpikir visual. Simpel sih sebenarnya. Maka kita buat 3 kelompok, 2 sampai 3 orang. Dari kelompok tersebut carilah gambar atau poster atau iklan atau virtual. Iklan virtual boleh, iklan yang koran boleh, majalah boleh, yang memiliki unsur pembacaan visual yang jelas. Jadi bisa kalian lihat bagaimana dia merancangnya, bisa kalian juga lihat bagaimana arah berpikir visualnya. Dasar researchnya apa? Contoh seperti tadi ada KRL. KRL itu kan berarti kan harus memikirkan bagaimana orang yang menggunakan KRL. Ya toh? Orang yang mengkonstruksikan KRL. Nah, dasar researchnya seperti apa? Coba menebak mood board dan mind map-nya seperti apa. Nah, buatlah tulisan ilmiah. Gunakan minimal 3 referensi jurnal ilmiah, bukan dari website, blog, atau video, atau dari yang tidak bisa terpercaya, karena kita kajian. Kemudian jangan lupa tuliskan referensi pada daftar pustaka dan jangan lupa untuk dikumpulkan di dkp.angga2019@gmail.com sebelum hari Kamis. Begitu kiranya. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan di kolom komentar boleh, di WhatsApp juga boleh. Saya lebih cenderung ke WhatsApp. Untuk selanjutnya kita akan berpikir konvergen dan divergen. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Thank you dan selamat siang.